Tes, tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG. IHSG hari ini cukup impulsif ya, cukup menarik, naik 1% lebih, ditutup di level 7.210 dengan net foreign buy yang per hari ini masih cukup masif ya. Net foreign buy hari ini kembali ke big caps, yaitu Telkom dan BBRI menjadi top 2 net foreign buy hari ini. Nah, secara teknikal sendiri ya, seperti yang udah kita bahas beberapa waktu yang lalu, IHSG ada potensi ya nyentuh 7.200 yang which is itu merupakan resisten dari channeling uptrend yang dibentuk oleh IHSG. Nah, habis ini kemana? Habis ini ya menurut saya IHSG lebih baik untuk koreksi dulu ya. Kalau ini sampai di break lagi ke atas sih applause ya, applause buat IHSG. Nah, tapi kalau menurut saya ya akan lebih baik untuk IHSG koreksi dulu ya supaya pergerakannya itu lebih sehat teman-teman ya. Nah, sebuah support minor di IHSG terdekat ada di 7.140-an ya. 7147 ya. Itu support terdekat untuk IHSG. Kemudian support berikutnya itu ada di sini. Di 7.064. Sampai 7.055 ya. Nah, kalau IHSG break channel yang ini ya, break channel uptrendnya ini, maka itu bagus ya, bagus untuk IHSG. Tapi kalau nanti dia koreksi itu akan cukup tajam juga teman-teman ya. Nah, kalau dia koreksi dulu dan naiknya pelan-pelan ya, tetap di channelnya ini, maka itu akan jauh lebih bagus untuk IHSG. Jadi apapun skenario-nya sebenarnya IHSG masih dalam tren yang bagus teman-teman. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham yang akan saya bahas pertama hari ini adalah saham AGII teman-teman. Di mana AGII sendiri pernah saya bahas juga. Waktu itu sahamnya masih di sini ya. Waktu pertama kali dia ada volume masif ya. Saya bahas AGII waktu pertama kali dia ada volume masif di sini. Nah, sebenarnya target dari boxnya ini udah kecapai, and then hari ini AGII kembali break resisten kuatnya di 1.800 teman-teman. Breaknya juga dengan volume yang kembali meningkat. Jadi so far buat teman-teman yang udah beli AGII, saham ini masih layak untuk di hold teman-teman. Di sini teman-teman perhatikan ada cup and handle gede, yang di break oleh AGII. Nah, dengan target kenaikan maybe 2000 lewat ya untuk AGII. Jadi so far buat teman-teman yang udah beli, hold aja, set trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry perhatikan supportnya ini di 1.800. Kalau dekat-dekat situ teman-teman bisa entry bertahap dengan stop loss. Teman-teman bisa set di bawah 1750 di sini ya, di bawah ini ada stop loss. Oke, belinya itu di sekitaran 1.800, kemudian kalau dia turun sampai di bawah 1750, di situ teman-teman bisa manfaatkan sebagai area stop loss teman-teman, atau cut loss ya, istilahnya cut loss. Oke, overall technically
AGII ini menarik teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada INDI. INDI ini ya terakhir kali saya bahas itu di sini teman-teman ya, di sini, and then besoknya dia langsung breakout dari ascending triangle yang dibentuk oleh INDI. Nah, hari ini sebenarnya INDI udah capai target di 2600, kemudian saat ini INDI sedang mencoba melewati resisten psikologis di 2700 teman-teman ya. Jadi kalau minggu depan ini belum mampu lewat, ada potensi INDI akan membuat solder baru di sini. Nah, jadi strateginya buat teman-teman yang udah beli di sini, INDI layak untuk di hold. Teman-teman tinggal set trailing stop ya. Trailing stop di mana itu terserah teman-teman, asal jangan sahalnya sampai rugi. Nah, support terdekat untuk INDI yang pertama itu ada di sini di 2600. Itu support minor terdekat. Kemudian berikutnya ada di sini teman-teman ya, di 2450. Oke ya, ini dua support minor yang bisa teman-teman perhatikan untuk INDI. Jadi buat teman-teman yang udah beli, teman-teman bisa set trailing stop di bawah 2600, kemudian bisa pertimbangkan entry lagi di sekitaran 2450 sampai 2500. Nah, stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 2350 ya. 2350 adalah neckline breakoutnya ini ya. Jadi ya itu strategi untuk INDI saat ini ya. So far batu bara menurut saya masih oke ya. Saham-saham batu bara menurut saya masih ada ruang untuk upside. Cuma yang mengingat posisi IHSG yang sedang berada resisten, kalau dia koreksi dulu itu adalah hal yang wajar teman-teman ya. Jadi ya tinggal teman-teman adjust areal entry aja ya. Dan potensi ke last high-nya di 3000 INDI menurut saya masih sangat mungkin ya. Oke, itu untuk INDI. Kemudian ada Antam. Nah, Antam sendiri sebelumnya pernah kita bahas kalau nggak salah waktu masih di sini ya, di sekitaran sini, lupa saya. Oke, Antam so far masih oke teman-teman ya, so far masih oke. Dia udah break papan handle-nya. Sekarang Antam dalam posisi menuju resistennya di sekitaran 3000 sampai 3100. Nah, buat areal entry kalau dia turun dulu ke sekitaran 2600 sampai 2700, teman-teman bisa 2650 sampai 2700 ya. Kalau dia koreksi sampai situ, teman-teman bisa manfaatkan sebagai areal entry. Kalau entry di harga sekarang bisa nggak? Bisa ya, tapi porsinya diatur teman-teman ya. Jangan samakan dengan teman-teman entry di sini porsinya. Kalau entry di harga sekarang porsinya dikecilin dulu. Kalau seandainya dia turun, maka teman-teman bisa average dengan dana yang lebih gede lagi. Ya, Antam so far, nikel-nikelan so far ya masih oke. Masih ada ruang upside yang cukup menarik, dan Inco hari ini pun kemarin Inco udah break last high-nya juga. Jadi ada potensi Antam juga akan nyusul Inco. Kemudian Tins juga masih oke teman-teman ya. Oke, sisanya kita bahas saham-saham kecil ya, karena yang gerak itu 3 hari terakhir majority saham-saham kecil teman-teman. Oke, nah GZCO terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya. Kalau nggak salah terakhir kali saya bahas di sini waktu dia breakout dari bullish flag-nya. Habis itu dia sempat naik and then turun lagi. Harusnya teman-teman yang ikut itu kena trailing stop. Oke, saat ini ya, ini kita bisa hapus dulu ya beberapa. Ini kita bisa hapus dulu. Saat ini GZCO dalam posisi membuat pattern cup and handle teman-teman. Ini udah jadi cupnya. Nah, ini handle-nya. Neckline-nya itu ada di 170 teman-teman, 170.
Kalau Nah, kalau GZCO ini break 170, mampu break dari situ, maka last high-nya bisa ditembus. Ya, 209 sampai 210 adalah target selanjutnya untuk GZCO kalau dia mampu break dari 170. Nah, untuk support terdekat kita bisa pakai time frame kecil ya untuk cari support terdekat. Support terdekat ada di 150. Kemudian support berikutnya ada di 135, 140 sampai 135 ya. Jadi dua areal support itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai areal entry untuk GZCO. Kalau mau antri di harga sekarang juga oke, teman-teman ya, tapi ditipisin dulu ya, maksudnya kecilin dulu darah entry yang sekarang, tunggu lagi di 150 ya. Ada menurut saya chance untuk break ini 60% teman-teman ya, karena dia udah sempat naik dengan volume gede, kemudian hari ini dia koreksi dengan volume yang tipis. Jadi chance untuk GZCO ini break cup handle-nya ini menurut saya 60% lah ya. Dari segi tren juga sahamnya masih uptrend, jadi so far GZCO menurut saya masih layak buat teman-teman perhatikan. Kalau mau entry, perhatikan ya dana entry teman-teman, jangan terlalu gede, karena kalau saham-saham seperti ini teman-teman entry-nya kegedean dan diketahui oleh market maker-nya, itu bisa istilahnya digocek teman-teman ya. Oke, itu untuk GZCO. Kemudian ada NRG. Nah, NRG sendiri udah sering kita bahas teman-teman ya. Terakhir kali saya bahas kalau salah di channel ini ya, waktu itu saya bilang support terdekat GZCO ada di 170. Nah, mendekati area itu ya, ini sempat hari ini ya, dia sempat nyentuh low-nya di 172 teman-teman. Jadi teman-teman yang udah dapat GZCO, menurut saya GZCO masih layak buat di hold, apalagi teman-teman yang udah masih hold dari sini ya. Ini menurut saya sahamnya masih layak untuk di hold. Nah, dan kalau kita ke time frame kecil ya, GZCO, NRG ya. Teman-teman. Nah, kalau kita ke time frame kecil teman-teman, di sini NRG dalam posisi pembentukan pattern inverted head and shoulders. Ini shoulder kiri, ini headnya gede, dan ini shoulder kanan. Oke, nah support terdekat ada di sini di 180 ya, 181 sampai 182 sampai 180 itu support terdekat untuk NRG. Jadi kalau dia koreksi sampai situ, volumenya kecil, teman-teman bisa entry. Nah, kalau dia break ini ya 188, itu potensi lewat jauh dari 200 ya. Maybe bisa ke sini. $230-an, maybe ya, maybe. So far NRG menarik ya, ada katalis juga di dalamnya. Cuma ini saham Bakri punya kalau nggak salah ya. Jadi kalau mau entry, perhatikan dana teman-teman, jangan terlalu gede ya. Karena kalau dana entry teman-teman terlalu gede, teman-teman bisa di kuliti di sini ya. So far sih technically menarik teman-teman, dan ruang upside-nya juga cukup lumayan ya. Jadi bisalah buat teman-teman perhatikan NRG ini. Iseng-iseng lah entry-nya dana kecil. Kemudian IATA yang hari ini pergerakannya cukup menarik juga ya. Nah, IATA ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di candle ini ya, barengan dengan GZCO kalau nggak salah teman-teman. Koreksi jika saya salah. Nah, patternnya jadi inverted head and shoulders.
Tapi ya dia di sini naik bentar habis itu turun lagi. Nah, perhatikan di sini teman-teman, dia naik volume gede, kemudian habis itu koreksi volumenya tipis-tipis banget. Ya. Nah, saat ini IATA itu udah break pattern cup and handle. Kita tekan kecil deh biar lebih jelas teman-teman ya. Nah, saat ini IATA itu udah break pattern cup and handle. Sorry. Dengan target kenaikan IATA bisa ke sekitaran 270. Itu target terdekat dari IATA ya. Nah, saat ini supportnya ada di 220 teman-teman. Jadi kalau ke situ dulu volumenya kecil, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness di situ ya. Tipis-tipis lah, jangan terlalu gede teman-teman ya. Karena kalau gede ya bisa dikuliti teman-teman ya. So far menarik ya, teman-teman bisa perhatikan volume dia koreksi itu tipis-tipis, and then hari ini dia rebound volumenya gede, itu artinya majority big money belum keluar di sini ya. Di so far IATA menurut saya cukup oke, trennya juga masih bagus ya, jadi masih ada ruang buat IATA ini melanjutkan kenaikan teman-teman. Oke, sekian ya pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya, dan selamat berakhir pekan teman-teman, selamat berakhir pekan. Besok dan lagi 2 hari market libur, enjoy lah waktu teman-teman ya. Yang berpuasa manfaatkan waktu puasa dengan baik, semoga berkah dan semoga minggu depan kita bisa cuan sama-sama teman-teman ya. Terima kasih, selamat malam.